Shalom. Kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Kita mengucap syukur, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan khususnya pada hari ini, renungan firman Tuhan berdasarkan tema dari majelis adalah Hail the Gentle King, terpujilah Raja yang lemah lembut. Satu tema yang dipersiapkan bagi jemaat untuk memasuki Jumat Agung. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di tengah kegalauan hidup kami dan kecemasan hidup kami, menghadapi wabah virus corona, ya Tuhan, berikan waktu kepada kami tenang dan teduh sejenak untuk mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menghibur, menguatkan kami, meyakinkan iman kami. Demikian juga ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini memberikan kepada kami, ya Tuhan, satu pertolongan di saat kami menghadapi kegalauan hidup. Ada jawaban Tuhan atas hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu ini boleh kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Hari ini diakui atau tidak diakui, dan disadari atau tidak disadari, saat ini dunia menjadi dunia yang lain bagi kita. Sekian lama kita hidup di dalam kebebasan, hidup tanpa batas. Kita bisa kemana saja, bisa bebas berkomunikasi. Kita bebas berkomunitas dengan canda dan tawa di kafe-kafe. Kita bisa menikmati kenyamanan, kita menikmati sukacita sambil makan malam bersama teman-teman dan kerabat. Tiba-tiba hari ini, kita harus hidup menyepi. Istilah kerennya isolasi diri. Kita menjauhi kerumunan karena adanya jarak sosial. Tegur sapa yang biasanya dengan memakai cara kita bersalaman, hari ini harus dengan cara yang berbeda dan dari jarak yang jauh. Rasa aman dan nyaman
berubah menjadi takut dan cemas karena ancaman COVID-19. Bahkan ada cerita tangisan dari orang-orang yang karena keluarganya itu harus meninggalkan dunia ini karena terkena COVID-19. Beberapa hari yang lalu, jerit tangis pun terjadi, bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada jemaat-jemaat. Karena gembala yang kita kasihi, Pendeta John Margono, telah kembali ke rumah Bapa di surga. Kita tidak berjumpa lagi di dunia ini dengan sosok pria tampan yang senyum khasnya itu membuat sukacita bagi jemaat pada waktu bertemu dengannya. Situasi yang mencekam dan penuh ketakutan ini semakin menjadi-jadi pada waktu kita menyadari bahwa manusia itu begitu rapuh. Manusia itu tidak berdaya. Kalau kita melihat bagaimana begitu banyak orang terkapar tanpa daya menghadapi keganasan virus yang tidak kelihatan oleh mata ini. Kalau terjadi di dalam diri kita, kalau terjadi kepada siapa saja, pasti ada cetusan di dalam hatinya. Kepada siapa saya minta tolong. Seorang teman saya bersaksi pada waktu dia mendengarkan satu berita bahwa 13 orang dokter yang merawat penderita COVID-19 juga meninggal dunia karena COVID-19. Tersentak pada dirinya. Dia berkata kalau seandainya itu terjadi pada dirinya, mungkin muncul satu pertanyaan di dalam hatinya. Kepada siapa saya minta tolong? Hal inilah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Di tengah kecemasan dan ketakutan akan masa depannya. Dari rakyat, dari bangsa Israel. Karena pada waktu itu mereka menghadapi tekanan-tekanan yang berkedok agama dari para pemimpin agama mereka. Demikian juga mereka menghadapi kekejaman dari orang-orang Romawi. Percaturan politik yang begitu intens terjadi sehingga suasana pada saat itu diliputi ketidakpastian dan keruwetan. Mereka bukan dengan sengaja hidup menyepi. Mereka bukan dengan sengaja hidup mengurung diri. Tapi hidup mereka terkungkung di dalam tirani para pemuka agama dan juga kerajaan Romawi. Pada waktu itu pun mereka pun diliputi kebingungan, kecemasan dan ketakutan. Perasaan mereka begitu berkecamuk pada saat mereka menyadari dirinya seorang rakyat. Rakyat yang lemah, rakyat yang rapuh, rakyat yang tidak berdaya menghadapi situasi yang seperti itu. Cerita rakyat pun sama seperti kita pada saat ini, bukan? Kepada siapa saya minta tolong? Tiba-tiba ada satu peristiwa yang menggemparkan. Yesus membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Dunia sekitar Yerusalem gempar, siapa yang tidak terkesima dengan peristiwa mujizat yang spektakuler, yang adikodrati ini. Tiba-tiba khalayak ramai itu tersentak, dan di dalam hatinya itu menduga-duga, inikah sosok yang dapat membebaskan tirani mereka? Tiba-tiba mereka juga kemudian menduga-duga, apakah ini sosok yang ditunggu-tunggu oleh mereka, akan memberikan pengharapan dan masa depan Israel? Orang banyak mulai percaya. Jangan-jangan Yesus ini adalah Mesias yang kita nanti-nantikan. Mereka pun mulai yakin. Oh, ini mungkin Mesias dijanjikan di dalam perjanjian lama. Mereka mulai percaya. Di bawah kepemimpinan Yesus, maka kerajaan dan kejayaan Israel akan dipulihkan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik keledai, bukan naik dengan kuda perang yang gagah, tapi mereka menyambut dengan gegap gempita. Sekitar 2 juta rakyat berseru, Hosana, Hosana, yang artinya selamatkan kami, selamatkan kami.
Kegemparan itu begitu spektakuler. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 8-10 di sana dikatakan, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotongnya ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Yohanes juga mencatat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 19. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan Yesus datang ke Yerusalem bukan dengan kuda perang yang gagah dan membawa senjata, tapi naik keledai tanpa bawa senjata? Alasannya tercatat di dalam Matius pasal 21 ayat 4-5. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara, ayat ini adalah penggenapan dari perjanjian lama yang tertulis dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Yesus masuk dengan mengendarai keledai. Itu menyatakan sebuah klaim tentang dirinya sebagai sosok yang lemah lembut namun berotoritas. David Garland mengatakan, hewan yang Yesus pilih tidak pernah ditunggangi, yang menjadikan cocok untuk menjalankan sebuah tujuan yang sakral dan layaknya seorang raja. Keledai yang tertambat itu, saudara, merujuk pada Kejadian pasal 49 ayat 10 dan 11 dan Zakaria 9 ayat 9. Itu dapat ditafsirkan Yesus masuk ke Yerusalem sebagai Mesias. Sambutan sorak-sorai itu menggoyang Yerusalem. Seakan-akan ada kuasa magnetik yang menggerakkan mereka. Mengapa itu terjadi? Karena mereka sudah melihat dengan kasat mata. Sekali lagi melihat dengan kasat mata. Yesus mengubah air menjadi anggur. Terjadi mujizat kesembuhan di mana-mana. Memberikan makan 5.000 orang. Pengajarannya begitu menakjubkan. Hidupnya begitu menginspirasi kehidupan rakyat pada zaman itu. Dan mujizat membangkitkan orang mati itu mengemparkan orang yang ada di sana. Namun kemenangan yang dimaksudkan rakyat pada saat itu adalah kemenangan yang politis. Karena melalui nats yang sudah kita baca dikatakan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Yesus mau dijadikan rakyat itu menjadi sebuah raja monarki. Yesus dirajakan sebagai raja lokal. Para murid Yesus pun juga sama. Mereka menjadikan Yesus sebagai seorang raja sehingga mereka berebutan untuk duduk bersama di takhta Yesus. Dan para pemuka agama serta pemimpin Romawi pun menganggap peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem dengan gegap gempita sebagai sebuah teater politik jalanan, sehingga Yesus dianggap akan melakukan kudeta. Tetapi di tengah-tengah pesta rakyat yang begitu gegap gempita, tiba-tiba tercatat di dalam Markus pasal 11 ayat 11, sesampai di Yerusalem ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, sebab hari sudah hampir malam. Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Hah?
suasana pesta rakyat yang begitu megah tiba-tiba anti klimaks. Bukan sekedar anti klimaks. Belum sampai seminggu seorang raja yang digadang-gadang itu tiba-tiba menjadi seorang tawanan yang tidak berdaya tanpa perlawanan. Saat digiring dan diarak oleh tentara Romawi untuk disalibkan. Seorang raja yang digadang-gadang itu menjadi seorang tawanan yang kalah. Apakah kita bisa membayangkan bagaimana perasaan dan suasana hati mereka yang sudah berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Dalam hati mereka pun melihat peristiwa itu. Akan berkata, kepada siapa saya minta tolong? Apalagi rakyat pun mendengarkan para pemuka agama mengolok-olok Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Sebagaimana tercatat di dalam Matius pasal 27 ayat 42, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Di dalam Matius pasal 27 ayat 49 dikatakan, tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia akan datang untuk menyelamatkan dia. Saudara mendengarkan olokan itu, rakyat pun semakin berteriak di dalam dirinya, di dalam hatinya, kepada siapa saya minta tolong. Saudara David Garland memberikan komentar yang sangat menyentuh melalui peristiwa yang sangat anti klimaks itu. Dia datang sebagai seorang raja yang akan dimahkotai dengan mahkota duri. Dinobatkan di kayu salib dan dicemooh sebagai orang yang paling bodoh. Ya, Yesus menolak aspirasi publik yang menobatkan sebagai raja dari sisi yang berbeda. Yesus menginginkan mereka menobatkan dia sebagai raja yang harus melalui Via Dolorosa, Bukit Golgota, dan tergantung di kayu salib. Menjadi raja damai yang lemah lembut harus didahului dengan peristiwa kematian, bukan dengan perang, bukan dengan murka balas dendam. Dia datang dengan penuh belas kasihan untuk mengerjakan keselamatan bagi umat manusia. Dengan lemah lembut Yesus menghadapi penderitaan dan penghinaan terhadap dirinya. Saudara-saudara, peristiwa kematian Kristus inilah yang harus dipahami. Bahwa dia ingin mendamaikan Allah dengan manusia yang berdosa. Damai dengan Allah memampukan manusia itu berdamai dengan sesamanya. Inilah kebutuhan yang paling esensial di dalam kehidupan manusia. Berdamai dengan Allah dan sesama adalah dasar menerima damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Inilah yang disampaikan Yesus pada saat dia bertemu dengan murid-muridnya. Pada waktu dia bercerita bahwa dia sebentar lagi akan mengalami satu penderitaan. Dan Tuhan Yesus pun juga berkata, sebentar lagi dia meninggalkan mereka semuanya. Sebagaimana yang tercatat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kebangkitan Kristus adalah juga kemenangan sejati yang menjadikan dia Raja Damai yang lemah lembut. Dia adalah Raja yang hidup, yang mendatangkan damai sejahtera bagi setiap umatnya di seluruh muka bumi. Hal ini tidak perlu diperbincangkan lagi. Hal ini terbukti pada saat hari kebangkitannya, Yesus menemui para muridnya, sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 29 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-muridnya di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Raja damai yang lemah lembut itu datang.
Dia harus menjalani mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit pada hari ketiga untuk memberikan damai sejahtera yang bersifat kekal dalam kehidupan setiap umatnya. Damai sejahtera ini tidak bisa dirampas oleh situasi dan keadaan apapun, termasuk kegelisahan, termasuk kesedihan, termasuk ancaman, termasuk kegentaran kita, termasuk ketakutan kita yang terjadi pada saat ini. Damai sejahtera itu memberikan kedamaian dan kepuasan yang sejati dalam hidup kita. Damai sejahtera ini pun diperlukan pada saat kita mengalami kegelisahan, saat kita mengalami kegentaran, saat kita mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita song-song Jumat Agung ini dengan berkata, Hail the gentle king, terpujilah Raja yang lemah lembut. Dan biarlah damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Masih adakah pertanyaan di dalam diri kita? Kepada siapa saya minta tolong? Mungkin pada saat ini kita mengalami kegelisahan dengan keadaan bisnis kita akibat dari ancaman virus corona. Bisnis yang melambat, ataupun mungkin bisnis kita mengalami masalah yang besar. Mungkin hati kita gelisah pada saat ini karena beban ekonomi keluarga yang begitu berat dan usaha kita sepi. Mungkin pada saat ini kita juga mengalami satu kesuraman di dalam diri kita. Kita memikirkan studi kita dan biaya studi kita. Mungkin pada saat ini kita juga mengalami kegentaran akan masa depan hidup kita. Mungkin pada saat ini kita juga sedang mengalami kesedihan, duka cita. Karena keluarga, kerabat kita, saudara kita, famili kita, teman dekat kita yang mungkin sudah meninggalkan kita karena akibat COVID-19 ini. Kepada siapa kita minta tolong? Firman Tuhan pada hari ini berkata, datanglah, sambutlah Yesus di dalam hidup sebagai Raja damai yang penuh dengan lemah lembut. Dia akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal engkau alami di dalam kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu dan jangan gentar. Dia adalah Raja yang hidup. Dia menjadi Tuhan atas hidupmu. Dia adalah penguasa akan hidupmu. Serahkanlah hidupmu seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kiranya boleh berbicara kepada kami masing-masing. Dengarkanlah doa dari keluarga-keluarga yang pada saat ini beribadah kepada-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan mereka alami di dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Persiapkan kami ya Tuhan untuk menyongsong Jumat Agung. Persiapkan hati kami untuk mengingat
akan cinta kasih-Mu dan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Raja Damai, yang lemah lembut, kami alaskan doa kami ini. Amin.